Permisi Pak. Oh, Reno, mari silakan masuk. Silakan duduk. Kasih dulu. Baru dari kelas? Ya, di kelas. Di kelas kira-kira pelajaran apa? Pikiran ekonomi. Pelajaran ekonomi. Apakah sudah izin dengan gurunya? Sudah Pak. Oke, baik. Nampaknya Reno menepati janji ya sesuai perjanjian kita. Reno ingin bertemu Bapak dan juga kita sudah ngobrol bahwa hari ini harus bertemu ya. Akhirnya menepati janji harus datang hari ini. Oke, baik. Terima kasih Reno sudah datang. Apa kabar? Baik. Baik ya. Baik Pak. Kenapa tidak pakai sepatu? Cuaca hujan bangku. Di luar ada becek. Oh, lumpur. Jadi sepatunya di luar. Ya. Oh iya ya. Kita ini sudah beberapa hari ini ya, beberapa minggu ini hujan hampir tiap hari ya. Iya, jadi kita memang daerah tanah lembek ya, jadi lumpur. Tidak apa-apa. Bagaimana keadaan sehat? Sehat. Ya, kita baru habis vaksin kan? Ya. Ya, aman. Waktu vaksin ada merasakan sesuatu? Ya. Tidak ada ya? Aman. Oke, baik Renal. Oke Renal, karena Renal sudah datang bertemu Bapak ya, Bapak sangat senang ya atas kehadiran Renal hari ini. Ya. Sebelum kita memulai ya, Bapak ingin menyampaikan sesuatu berkaitan dengan obrolan kita pada siang hari ini ya. Tentu berkaitan dengan apa yang akan kita obrolkan dan ada hal-hal yang perlu kita sepakati ya Renal. Bahwa ada asas-asas yang harus kita taati dalam kegiatan obrolan kita pada siang hari ini ya. Pertama ada asas kerahasiaan ya. Tentu apa yang Renal sampaikan kepada Bapak ya hanya Bapak dan Renal. Terus ada asas keterbukaan, diharapkan bahwa Renal harus terbuka, membuka, menceritakan apa yang Renal rasakan, apa yang Renal alami kan. Lalu ada asas kesukarelaan. Renal sudah secara sukarela datang kan bertemu Bapak nanti untuk supaya secara terbuka, secara sukarela juga mengungkapkan apa yang Renal rasakan. Bukan merupakan paksaan kan? Bukan. Tidak ya? Tidak. Oke, baik. Jadi kalau Renal sudah bersedia mau terbuka dengan Bapak ya, nanti kita akan ngobrol beberapa waktu ke depan ya. Oke. Untuk itu sebelum kita mulai kita harus buka dengan doa ya. Oke. Mari kita ambil sikap berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Oke. Baik Renal, kita sudah membuka dengan doa ya. Artinya bahwa kita akan mulai pembicaraan kita ya. Oke Renal. Apa perasaan Renal selama ini di kelas? Membosankan. Renal merasa bosan. Ya. Bosan. Kalau Bapak boleh tahu, apa yang membuat Renal merasa bosan? Yang membuat saya merasa bosan itu karena setiap hari sebelum saya masuk kelas pasti ada guru yang selalu ngomong atau marah. Oh iya, jadi bila bertemu dengan guru ya pagi hari misalnya sering dimarahi oleh guru ya. Oh, jadi Renal merasa bosan ya. Kira-kira apa yang membuat ibu guru marah terhadap Renal? Kadang datang terlambat. Apalagi? Malas berpikir di kelas. Oh, malas melakukan tugas ya. Di kelas kan semua siswa itu diwajibkan untuk membersihkan kelasnya masing-masing ya, secara bergiliran. Tetapi Renal tidak melakukan. Lalu dimarah oleh guru. Apa lagi? Ini melawan, membentak orang. Ada
ada rasa ingin apa? Ada rasa ingin melawan guru, artinya supaya apa ya? Kalau mau melawan, membela diri. oh ya membela diri ya, jadi membela diri melawan. Oke, apa lagi yang Reno rasakan selain bosan? Malas. Ada rasa malas, ada rasa malas. Misalnya malas apa? Malas ini bangun pagi berangkat ke sekolah. Ada rasa malas ketika bangun pagi. Padahal bangun pagi itu kunci supaya bisa pergi sekolah kan? Kalau tidak bangun-bangun berarti Reno tidak ke sekolah. Oh, jadi Reno mengalami kesulitan bangun pagi. Oke. Rasa malas apa lagi? Selain bangun tidur, bangun pagi. Harus mengerjakan PR. Tidak mengerjakan PR, malas mengerjakan PR. Padahal siswa itu wajib ya mengerjakan PR ya. Oh, jadi Bapak Ibu guru marah karena tidak mengerjakan PR. Apa lagi? Malas apa? Mengerjakan PR. Punya catatan? Tidak punya juga. Jadi Kecepatan. tidak punya sama sekali atau tidak lengkap. Tidak punya. Tidak punya catatan. Jadi kalau belajar Reno menggunakan apa? Kadang Buku. buku, kadang rapas kawan punya. Oh, jadi menggunakan catatan teman. Nah, oke. Jadi kalau mau belajar baru pinjam. Oh, begitu. Oke. Perasaan yang lain selain malas? Apa lagi? Jenuh. Ada rasa jenuh. Jenuh ketika apa biasanya? Jenuh itu ketika setiap hari harus ke sekolah terus. Ada rasa jenuh ketika setiap hari harus pergi ke sekolah, ya. Jadi ada rasa jenuh. Padahal Reno itu adalah siswa. Oh, jadi ada rasa jenuh. Oke. Masih ada perasaan yang lain? Masih tidak ada dulu. Tidak ada lagi. Baik Reno. Bapak merasa senang ya atas keterbukaan Reno mengungkapkan perasaan yang Reno alami, ya, sehingga bahwa membuat Reno sering dimarah oleh Bapak Ibu guru. Ketika dimarah oleh Bapak Ibu guru atau ketika ditegur ya atau ketika malas bangun pagi, apa yang Reno pikirkan? Berpikir apa misalnya? Berpikir melawan guru. Melawan guru, ada rasa ingin melawan guru. Oke. Berpikir apa lagi yang lain? Kalau contohnya kalau tidak mengerjakan PR, Ya. maka itu saya berpikir untuk meninggalkan ruangan kelas. Oke, Anda pikiran untuk segera meninggalkan ruangan kelas karena tidak mengerjakan PR. Oh ya, sehingga Reno ingin meninggalkan kelas. Karena itu tadi ya, pasti takut diperiksa. Ya. Oh ya, sehingga pengen meninggalkan kelas. Oke, baik Reno. Masih ada yang lain mungkin? Tidak ada, untuk sementara belum ya. Baik Reno ya, Reno sangat terbuka sekali perasaan dan pikiran yang Reno alami selama ini ya. Oke, baik Reno. Tapi Bapak ingin tahu lebih jauh ya. Apa yang membuat Reno mengalami kesulitan bangun pagi, lalu tidak mengerjakan tugas, tidak mengerjakan PR, lalu di sekolah merasa bosan, merasa jenuh. Bapak ingin tahu kesibukan Reno di rumah itu kegiatan apa saja? Apakah banyak kegiatan? Bisa bercerita kepada Bapak kesibukan di rumah dari pagi. Kegiatan saya cuma bermain game dan bergadang malam. Oh, kegiatan Reno itu sering main game. Gamenya itu biasa main jam berapa? Sekitar jam 8 sampai jam 2 malam. Sampai jam 2 dini hari. Itu dilakukan terus-menerus? Terus-menerus. Dilakukan terus-menerus. Main game. Game itu kan game-game yang sekarang lagi tren di anak-anak remaja ya.
game online. Gimana? Oh, itu biasanya kalau main apa yang Renal rasakan? Senang dapat mengenal dengan orang dari daerah. Oh, jadi bertemu ya. Jadi waktu bermain game itu tidak main sendiri. Jadi bermain dengan teman yang berada di daerah lain. Ya, misalnya berada di Kupang, Di Jawa. di Jawa juga. Oh, jadi dengan bermain game online itu bisa dibilang Reno bertemu dengan orang-orang yang belum dikenal. Itu bagaimana cara bisa diajak gitu ya, bisa bermain? Karena di game itu dibuat oleh orang untuk bermain itu bisa bermain gabung. Oh, jadi kita bisa main sendiri atau main berkelompok. Dan karena dia online, maka bisa bertemu dengan orang-orang di luar kota atau di kota-kota yang lain. Oh, pantas ya remaja zaman sekarang itu hampir sebagian besar menyukai game dan termasuk Reno. Dan Reno melakukan dari jam 8 malam sampai jam 2 dini hari, dan itu dilakukan setiap hari. Itu Reno lakukan di rumah atau di mana? Kadang di rumah, kadang di tempat nongkrong. Oh, kadang dilakukan di rumah, kadang di tempat nongkrong. Kalau di rumah orang tua tahu tidak? Tidak. Orang tua tidak tahu. Biasanya Reno bermain apakah orang tua tidak melihat? Apa yang dikatakan? Mereka marah, hampir ingin memukul saya. Oh, marah dan hampir memukul. Lalu tetapi Reno lakukan terus ya. Walaupun dimarah, hampir mau dipukul, lakukan terus. Maka tadi lakukan di mana tadi? Di tempat nongkrong. Artinya kalau di tempat nongkrong itu bebas. Oh, begitu. Jadi Reno melakukan kegiatan main game itu dilakukan malam hari. Lalu apa kegiatan selain main game? Membantu orang tua ada tidak? Mungkin cuma mencari makan sapi. Oh, ada pekerjaan. Pekerjaan itu jam berapa? Jam 3 sore. Jam 3 sore, jadi membantu orang tua mencari makan ya, makan sapi. Dan itu pekerjaan rutin. Lalu pada malam hari, jadi di rumah makan, malam ya langsung main game. Dan game mainnya sampai jam 2 dini hari. Apakah tidak bosan? Tidak. Tidak ada rasa bosan. Tidak. Kenapa itu sampai tidak ada rasa bosan? Kan main terus game yang sama gitu. Karena maksudnya lawan kita dalam itu tidak orang yang sama, dia berbeda dengan bermain dengan kita. Oh, jadi teman bermain itu bukan orang yang sama terus ya? Bisa berbeda-beda setiap kali kita bermain. Oh, lalu tadi itu kan online. Online itu kan berarti menggunakan kuota, berarti harus membeli. Duit dari mana itu, Reno? Kadang biasa kadang ambil uang grupnya tanpa sepengetahuan orang tua. Mengambil uang orang tua tanpa sepengetahuan, dan itu dilakukan terus menerus. Jarang. Begitu. Terus apa lagi selain? Kadang pergi pinjam di kawan. Oh, pinjam uang kawan. Oke, baik. Masih lalu apa namanya? Selain main game, kegiatan apa yang lakukan di malam hari? Suka berkumpul dengan orang yang umur lebih tua dari kita. Oh, jadi sering bergadang, berkumpul dengan artinya bukan anak teman-teman sebaya, bukan teman-teman sekolah. Oh, jadi Reno sering berkumpul, nongkrong gitu ya, seperti anak-anak muda di kampung itu ya. Oh ya, jadi Reno nongkrong artinya berarti teman bermain game itu ya, bukan teman sekolah. Ada teman sekolah, bisa juga teman-teman itu tadi ya, yang di luar sekolah, yang menyukai game juga, kelompok yang suka game.
Baik, Reynold, sudah semakin jelas ya apa yang Reynold sampaikan berkaitan dengan kegiatan Reynold. Jadi begini Reynold, Bapak ingin mengajak Reynold ya. Tadi sering dimarah oleh guru ya, tidak mengerjakan tugas, tidak mengerjakan PR ya. Jadi apa namanya? Apa yang Reynold alami ya, berkaitan dengan perasaan, pikiran yang Reynold rasakan, yang Reynold pikirkan, itu disebabkan oleh waktu yang begitu terbuang. Ya, Reynold tidak mampu mengatur waktu dengan baik. Waktu itu dihabiskan dengan bermain game. Ya, untuk waktu digunakan bermain game. Ya, dia karena manajemen waktunya tidak diatur secara baik, ya. Sehingga Bapak melihat dari apa yang diceritakan Reynold bahwa dilakukan terus-menerus hampir tiap hari ya, dari jam 8 malam sampai jam 2 dini hari. Inilah yang menyebabkan pada akhirnya Reynold mengalami persoalan di sekolah, terlambat bangun pagi, ya. Dimarahi oleh orang tua, dimarahi oleh bapak ibu guru di sekolah, dimarahi oleh guru mata pelajaran, yang sehingga Reynold sering terlambat ke sekolah. Ya, yang pada akhirnya tidak mengerjakan tugas pagi, sebagai siswa yang secara mandiri dikarenakan Reynold menghabiskan waktu bermain game. Ya tidak, benar tidak ada. Sehingga jadi Pak Reynold merasa jenuh, Reynold merasa bosan karena jam tidur seharusnya jam berapa sebagai siswa yang sering merasa jam 10, Reynold tidurnya jam berapa? Jam 2. Maka ketika bangun pagi mengalami kesulitan karena energi Reynold itu sudah habis digunakan main game. Itu butuh kemampuan berpikir tidak kalau bermain game? Apa yang dibutuhkan di dalam bermain game? Cuma tenaga ya, harus fokus kan itu, ya tidak? Ya, itu kan pasti menguras tenaga. Sehingga energi juga bisa menurun, ya. Karena energi menurun seperti yang Reynold katakan. Lalu bangun pagi tidur menjadi terlambat dan bangun pagi menjadi sulit. Ini yang perlu Reynold pahami, ya. Baik Reynold. Tapi selanjutnya ya, apa ingin menanyakan, apa sih harapan Reynold sebagai seorang pelajar, tugasnya sebagai pelajar? Seharusnya harapan saya saat itu menjadi orang yang disiplin, ya, memakan masa depan sendiri, ya, memiliki diri, oke, menjadi pengamat baik. Oke, dan memang itu kan sesungguhnya sebagai seorang pelajar kan demikian memang. Bahwa harus memiliki pribadi yang baik, dapat mengatur waktu secara baik kan. Tapi ternyata bagaimana yang terjadi? Ternyata yang terjadi waktu saat terbuang sia-sia saja. Waktu terbuang sia-sia, yaitu dengan bermain game ya, dan waktu habis nongkrong. Iya ya. Kalau nongkrong itu apa yang dilakukan? Karena merokok atau minum alkohol, menugas. Ada yang seperti itu. Apa Reynold mencicipi juga atau hanya melihat? Benar. Yakin? Oke. Ya memang sih dari wajahnya nampak ya. Bukan peminum ini ya. Oke. Baik Reynold. Lalu apa namanya? Bapak ingin mengajak Reynold ya. Tadi Reynold sudah menyampaikan bahwa sesungguhnya seorang siswa itu bahwa harus memiliki pribadi yang baik, harus tertib, harus disiplin, dan mengerjakan tugas, mengerjakan PR supaya memiliki
prestasi. Ya tidak? Ya. Reno mau tidak memiliki prestasi yang baik. Ya tidak? Ya. Dan tentu Reno pasti tahu dong, kalau orang yang memiliki prestasi yang baik, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Apakah terus main game? Apakah tidur panjang? Ya, tidak mau bangun pagi ke sekolah? Apakah tidak mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh ibu guru? Atau tidak mengerjakan PR? Atau yang lebih parah lagi ya, tadi katakan ingin tinggalkan kelas. Ya tidak? Apakah Reno memilih yang hal-hal ini atau sebagai seorang siswa? Kalau saya sebagai seorang siswa, saya ingin menegakkan tugas, melakukan kewajiban saya sebagai siswa, menerbitkan masa depan sendiri, Oke. baru berdiri atau berpribadi menjadi orang yang baik. Oke. Berarti jadi orang yang mandiri kan? Oke. Baik Reno, dan memang demikian. Bapak sepakat dengan apa yang Reno sampaikan. Ya sesungguhnya bahwa siswa di sekolah dimanapun seperti yang selama ini Bapak sering sampaikan ya. Ingat tidak kalau Bapak sering sampaikan pagi hari? Ya, berarti tidak dilaksanakan ya. Oke. Jadi memang sesungguhnya siswa itu adalah memiliki tugas dan kewajiban yang harus dikerjakan sebagai seorang pelajar sehingga memiliki prestasi yang baik. Oke, Reno sampai di sini. Bapak ingin mengajak Reno, ya, kita ingin melihat ya, hal-hal yang apa yang harus Reno lakukan, hal baru yang supaya Reno memiliki kebiasaan yang positif tentu, ya, supaya Reno kembali memiliki waktu belajar, Reno kembali memiliki waktu tidur yang cukup, Reno harus memiliki waktu untuk membantu orang tua. Nah, tentu ada hal yang harus Reno lakukan. Apakah Reno tahu? Apa misalnya? Misalnya mengurangi bermain game. Mengurangi bermain game. Oke. Berarti kalau mengurangi bermain game, berarti kita mengurangi waktunya. Ya. Ya tidak? Ya. Oke. Berarti Reno harus memiliki apa? Harus memiliki waktu. Ya. Nah, waktu berarti yang kita harus atur apa? Tugas atau kegiatan. Yang kita harus atur waktunya. Ya, karena yang kita harus atur adalah waktu. Waktu ada waktu main game. Ya, tidak? Nah, tadi kan Reno sampaikan bahwa ada batas, ya, ada batas waktu bermain. Ya, kira-kira menurut Reno waktu yang bagaimana? Yang harus kita atur. Seperti waktu malam. Malam, Kalau malam itu saya akan mengatur waktu agar game itu malam saya tidak bermain. Yakin? Yakin bisa malam tidak bisa main, tidak sama sekali main game? Yakin. Bapak agak kurang yakin nih. Apa bisa? Bisa. Benar. Benar. Nah, begini saja. Bapak coba sarankan ya, karena nanti Reno yang melakukan. Kita coba membagi waktu toh. Nah, tapi kalau Reno punya keyakinan bahwa bisa mengurangi main game atau tidak sama sekali, kan butuh proses. Nah, mungkin Bapak sarankan kurangi jamnya. Kalau main sudah di jam 8, berarti paling lambat ya jam 9 sudah istirahat, karena harus ada waktu belajar. Iya tidak? Karena waktu harus mengerjakan PR. Atau bagaimana menurut Reno yang terbaik? Menurut saya sebelum game itu saya main di waktu yang berjalan. Di jam berapa? 7. Jam 7. Oke, itu mau sampai jam berapa misalnya? Jam 7 mau masuk jam 8. Jam 7 mau masuk? Jam 8. Jam 8.
Oke, berarti mau main berapa jam? setengah jam. Main setengah jam cukup. Cukup. Yakin? Yakin. Oke. Lalu kapan belajarnya? Kalau belajar itu jam 9. Belajarnya di jam 9. 9. Karena tadi mau tidur jam berapa tadi rencananya? Jam 10. Jam 10 malam. Oke. Jadi diharapkan bahwa apa yang Reno sudah rencanakan tadi itu harus dilaksanakan supaya pengaturan waktu yang sudah Reno terlaksana dengan baik. Ya, ya tidak. Ya, karena yang Reno alami adalah persoalan manajemen waktu. Ya tidak. Ya, manajemen diri yang harus dirubah. Bahwa selama ini waktu yang dihabiskan tadi Reno sudah sampaikan semuanya digunakan untuk main game. Ya, akhirnya tugas rumah tidak dikerjakan, tugas sekolah tidak dikerjakan. Lalu ada satu tadi yang Bapak lupa ya. Reno sudah sampaikan bahwa Reno sering mengambil uang orang tua tanpa sepengetahuan. Ya, kira-kira baik atau tidak? Tidak. Ya, tentu adalah perilaku yang salah. Harus diperbaiki karena harus diketahui oleh orang tua. Ya tidak? Atau bagaimana menurut Reno sebaiknya? Harus diketahui oleh orang tua. Lalu bermain game tadi kan harus mengeluarkan uang berapa itu? Kalau untuk 3 hari paling banyak 20.000. 3 hari 20.000. Lalu kalau 1 bulan main terus setiap hari, bagaimana? Menghabiskan banyak tidak itu? Banyak. Ya, berarti secara ekonomi jurusan IPS kan ini belajar ekonomi apakah mengalami kerugian atau mengalami pemborosan? Kerugian atau pemborosan. Boros kan sebagai seorang pelajar, padahal masih ada manfaat yang lain. Ya tidak? Ya. Kira-kira digunakan untuk apa kalau misalnya tidak digunakan untuk game? Membeli baju. Bisa beli pakaian ya baju. Atau beli sayur. Ikan. Oh, beli kebutuhan rumah. Iya, seharusnya kan karena itu adalah uangnya. Pokok simpan adalah untuk membeli kebutuhan rumah. Ya, Bapak harapkan bahwa itu tidak terulang lagi. Kenapa tidak terulang lagi? Karena itu perilaku baik. Tidak baik karena kita itu masuk kalau sering termasuk perilaku bohong tidak itu? Termasuk. Iya, ya karena itu perilaku yang tidak baik. Ya, karena Reno lebih mementingkan kesenangan ya, kesenangan pribadi. Jadi Reno setelah Bapak mendengarkan ada beberapa hal yang Reno sudah sampaikan, ternyata banyak hal yang negatif ya. Atau? Ya. Banyak hal negatif. Iya. Dari dampak bermain game. Ya tidak? Ya. Iya. Jadi sampai sini kira-kira menurut Reno apakah bermain game ini dapat mendukung belajar? Tidak. Tidak mendukung. Tetapi berani untuk mengurangi? Bermain game. Ya bisa untuk mengurangi? Bisa. Bisa. Sesuai tadi ya waktu yang sudah diatur tadi. Ya. Maka Bapak harapkan bahwa apa yang Reno sudah rencanakan tadi, apa yang Reno sudah pikirkan tadi, menemukan bahwa ada hal-hal yang negatif ternyata, tentu itu harus dilakukan. Harus apa? Yang baik yang harus dilakukan, tetapi hal-hal yang dampak-dampak yang negatif itu harus dihindari. Harus dihindari dan harus dirubah. Ya. Diganti dengan apa? Dengan hal-hal yang baik. Ya apa misalnya akan diganti? Membantu orang tua. Waktunya membantu orang tua, apalagi? Mengajarkan PR. Apalagi? Belajar. Apalagi? Apa? Tertib.
tertib, apalagi berarti bangun pagi harus tertib, apalagi oke ya. Saya kira itu yang memang harus dilakukan oleh Reynold, karena tadi Reynold dari awal sudah sampaikan ya, ternyata banyak hal yang Reynold merasa itu menjadi negatif ya. Terus ada satu lagi tadi yang mungkin Bapak masih lupa ya, Reynold ada usaha untuk melawan guru ya. Ya, ternyata dampak dari bermain game yang berlebihan ya. Ini juga sikap yang kurang baik. Berarti yang baik itu harus gimana? Harus menuruti perkataan guru, harus menuruti apa yang diminta oleh Bapak Ibu guru ya. Seharusnya siswa mengerjakan tugas, mengerjakan PR. Lalu apa lagi? Harusnya kepada guru kita harus apa? harus hormat, Harus menghormati Bapak Ibu guru. Apa lagi? Selain menghormati, selalu bekerja sama dengan guru, harus bisa bekerja sama, artinya melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu. Oke, baik Reynold, masih ada yang ingin Reynold sampaikan? tidak ada ya, Pak. Oke, baik Reynold, karena saya pikir Reynold sudah sampaikan apa rencana, apa yang harus Reynold buat, yang Reynold lakukan, dan menjadi kita. Maka Bapak sangat harapkan apa Reynold harus lakukan dalam kehidupan nyata untuk memperbaiki sesuai yang sudah Reynold tadi rencanakan tadi. Ya. Untuk itu Bapak minta Reynold bisa mengulangi rencana Reynold tadi ya, berkaitan dengan waktu, hal-hal yang Reynold ingin lakukan setelah bertemu dengan selesai pertemuan dengan Bapak nanti. Apa yang Reynold akan lakukan? Coba ulangi lagi. Yang saya akan lakukan itu menjadi pribadi yang baik, Ya, jadi pribadi yang baik, mengatur waktu yang baik, mengatur waktu ya, memanage waktu ya. Oke. lebih disiplin, Harus disiplin, mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, menjadi siswa yang baik. oke, menjadi siswa. Oke. Dan memang itu yang harus dilakukan sebagai seorang siswa ya. Nanti Reynold harus membuat jadwal ya, kegiatan ya. Nanti Bapak lihat ya setelah pertemuan kita ini ke depan ya. Seperti rencana yang sudah Reynold lakukan. Oke, sampai di sini apa perasaan Reynold? Merasa lebih apa ini? Merasa lebih segar, lebih lega. Oke, merasa lebih segar, merasa lebih lega. Tadi katanya ada rasa takut ya, sekarang sudah merasa lebih lega. Oke, ya itu yang Bapak harapkan, Bapak setiap anak yang bertemu dengan Bapak ya bilang harus merasa lebih enak. Oke Reynold, ruangan Bapak akan selalu terbuka kapanpun Reynold mau bertemu Bapak. Silakan datang kalau ada hal yang ingin Reynold sampaikan ya, karena Bapak harapkan Bapak Reynold harus berprestasi ya, seperti itu. Baik Reynold, kita sudah sampai penghujung acara pertemuan kita pada siang hari ini ya. Kalau memang Reynold sudah tidak ada yang diungkapkan, tidak ada yang ingin Reynold sampaikan, maka Bapak mengajak kita tutup dengan doa, atau masih ada yang Reynold ingin sampaikan? Mungkin Bapak lupa. Silakan. Rencana Reynold. Oke. Kalau sudah tidak ada, oke Reynold, kita tutup pertemuan kita ini dengan doa. Mari kita ambil sikap berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Reynold. Silakan melanjutkan pelajaran berikutnya. Ya. Nanti pintunya dibuka saja Reynold.